mengurutkan bilangan, kemudian kata lebih dari dan kurang dari. Sudah siap? Kelas 1 sudah siap? Kelas 1 yang mempunyai hewan peliharaan kucing. Yang mempunyai peliharaan kelinci. Punya kelinci? Punya kelinci? Oke. Nah, ada yang punya kambing? Kambing? Oh iya, Fajar. Oke. Nah, iya. Kalian tahu nggak? Ya. Dikasih makan sehari 2 kali. Dikasih minum. Terus? Dimandiin. Terus dibersihin kandangnya setiap hari. Nah, itu berarti cara merawat Kambing. kambing. Cara merawat hewan. Ini namanya kambing apa, Cak? Kambing penjutan. Apa? Kambing. Oh, iya, ini namanya kambing. Terima kasih, Sila. Orang punya kucing, cara merawatnya dikasih makan, dikasih minum, dimandiin, dibersihin kandangnya, Makannya sama apa kucingnya? sama sentra. Sentral. Oke, belinya di mana? Oh, ada ya? Itu cara merawat apa, Cak? Tepuk tangan untuk Aurel. Ini apa? Emoticon. Coba kalian tahu yang pertama ini gambar bagaimana? Senang. Kalau senang berarti bagaimana? Kalau yang kedua gambar apa? Kecewa. Apa? Iya. Kalau yang ketiga ini gambar apa? Sedih. Ya. Kemudian gambar marah. Oke. Nah, anak-anak tadi semuanya merilekskan diri. Oke, semuanya ditaruh. Semuanya ditaruh. Lihat ke sana, Pak. Lihat ke sana jalan. Semuanya ditaruh. Kemudian coba semuanya rileks. Rileks. Ambil nafas yang dalam, kemudian buang melalui mulut. Yuk, 1, 2, 3. Ulangi lagi. Sudah? Sekarang semuanya pejamkan mata. Pejamkan mata semuanya. Oke. Semuanya pejamkan mata, Aurel. Ayo, kalau mau pejamkan mata, Aurel. Bapak, coba semuanya pejamkan mata. Kemudian ikuti kata Bu Guru. Putri, ayo pejamkan mata semuanya. Ikuti kata Bu Guru ya. Saat ini kalian sedang berada di dalam kelas. Coba rasakan. Sampai kalau bernafas itu ambekannya di hidung itu rasa mau. Disedot dan
Oke. Namaku Cila. Hari ini kita menggambar. Ini gambar senang. Karena aku diberi uang segini. Sama siapa? Ibu. Oke, terima kasih. Silakan diambil. Urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil, manakah yang paling kecil? Ya, terus. Ya, terus. Oke, betul? Oke, 22, 24, 29, 30. Berarti sekarang urutkan dari yang paling besar. Betul? 30, 29, 24, 22. Betul? 2, 3, 4, 5, 6, 6. Loh, kok angka semua? Ayo kita baca, apakah 24 sama dengan 22? Salah. Berarti Yolan mengambil apa ini ya? 24 sama 22? Yuk, 1. Nah, yuk. Ayo cepat. Oke, kita baca bersama teman-teman. 1, 24. Kebalik. Lagi 1, 2, 3, 20. Kurang dari 20. Betul? Anak-anak, kita tadi sudah belajar banyak sekali. Kira-kira masih ingat yang kita pelajari tadi tentang apa? Tentang merawat hewan. Merawat hewan, pintar sekali. Merawat kucing. Merawat kucing. Menggambar perasaan senang, perasaan sedih, bagus sekali kucing. Ya. Nah, berarti hari ini adalah aturan merawat hewan yang pertama kali diberi apa? Kedua, kandangnya dibersihin. Oke. Iya, semuanya dibersihkan. Nah, itu adalah aturan untuk memelihara hewan. Anak-anak perhatikan, hewan itu juga ciptaan Allah. Hewan ciptaan siapa? Karena itu kita harus memberi kasih sayang dengan cara merawat hewan dengan baik dan bersyukur. Iya, bersyukur karena punya hewan peliharaan bagus sekali. Nah, anak-anak kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan atau tidak? Ya, bagaimana pertanyaannya? Cara Ya, kambing. cara merawat kambing tadi sudah disampaikan sama Zila, ya kan? Diberi makan, makanannya kambing apa? Jagung. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Ratri, ya kita berdoa dengan doa Bu Ratri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selanjutnya adalah refleksi diri setelah saya melakukan aksi nyata pada modul 2.2.A.10 yaitu pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang refleksi diri saya. Mulai dari yang pertama adalah perasaan saya sebelum melakukan aksi nyata. Nah, sebelum melakukan aksi nyata, tentu saja saya menyiapkan RPP, kemudian juga media yang akan saya gunakan.
Namun ketika saya ingin memasukkan pembelajaran sosial emosional yang ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus saya sampaikan, yang harus saya berikan kepada anak-anak, diantaranya adalah kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, interaksi sosial, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kelima hal ini adalah hal yang diambil secara abstrak, sedangkan karakteristik anak saya masih dalam tahap pembelajaran benda konkret, sehingga saya memiliki sedikit keraguan bagaimana caranya untuk mengajak mereka dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak, sehingga saya harus memberi sebuah jalan untuk mengatasi keraguan saya. Nah, saat itu saya menyiapkan sebuah gambar yang berisi emotikon agar anak-anak mengerti bahwa emotikon tertawa berarti dia sedang senang, emotikon bersedih berarti dia sedang bersedih, kemudian ketika emotikon yang ada merahnya seperti itu berarti dia sedang marah. Itu akan menjadi benang merah dari anak-anak yang berpikir konkret menuju ke abstrak. Mereka menyelami bagaimana perasaan mereka agar bisa menjadi memiliki mindfulness yang benar-benar siap untuk menerima pembelajaran lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran sosial emosional kepada anak didik saya di kelas 1. Nah, ketika pada kegiatan inti sudah memulai diferensiasi konten adalah aturan merawat hewan dan juga pembelajaran mengurutkan bilangan. Nah, ketika masih diferensiasi konten, mereka masih fokus kepada materi yang saya berikan. Kemudian mereka juga menikmati apa itu sesuai dengan karakteristik mereka, dengan gaya belajar yang visual, auditori, juga kinestik. Namun ketika saya menghentikan sementara itu, sebelum berlanjut ke diferensiasi proses, saya memberikan gambar yang sudah saya persiapkan itu, kemudian saya bagikan kepada anak-anak. Saya beritahukan bahwa emotikon tertawa ini berarti mereka sedang senang. Terus emotikon yang ada air matanya berarti mereka sedang sedih, seperti itu dan sebagainya. Kemudian saya mencoba menyelami ke dalam pikiran anak-anak. Anak-anak sekarang apa yang sedang kalian rasakan? Mungkin tadi dari pagi sampai jam sekarang ini kalian sudah mengalami apa, perasaan apa yang kalian rasakan. Saya sebenarnya ada sedikit kekhawatiran di situ, takut kalau anak belum mengerti apa yang saya maksudkan. Ternyata ketika saya memberikan gambar emotikon itu, kemudian di bawah ada tulisannya apa yang sedang saya rasakan, saya meminta anak-anak untuk menggambar emotikon apa yang dia rasakan. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Anak-anak mengerti dengan apa yang mereka rasakan, menggambar emotikon itu, kemudian mereka bisa mempresentasikannya ke depan. Bahwa dia menggambar emotikon senang karena katanya ada beberapa siswa itu yang mengatakan bahwa dia mendapat uang saku lebih dari orang tuanya. Kemudian ada yang emotikon sedih karena katanya bukunya ada yang sobek hari ini. Nah, berarti pada saat itu mereka mengerti bahwa oh, itu adalah perasaan senang, sedih, marah, dan sebagainya. Kemudian setelah itu di bawahnya juga saya beri bagaimana cara mereka berempati. Saya meminta anak-anak untuk mendengarkan hasil presentasi temannya, kemudian dia juga menjelaskan apa yang dirasakan temannya tadi. Jadi ketika anak sudah mengerti apa yang dirasakan dengan temannya, akan timbul rasa empati. Nah, setelah itu baru saya mencoba untuk melakukan teknik stop kepada anak-anak. Anak-anak silahkan untuk melepaskan semua kegiatan kalian, pensil, buku, semuanya ditaruh. Kemudian saya minta anak-anak untuk diam sejenak.
Kemudian melakukan teknik stop. Yang pertama S adalah stop, berhenti melakukan aktivitas. Kemudian T yang kedua adalah take a breath, mengambil nafas dalam kemudian dikeluarkan melalui mulut. Kemudian yang ketiga adalah observe, amati apa yang telah kalian rasakan ketika kalian menghentikan semua aktivitas. Dan yang terakhir adalah P, yaitu proses, lanjutkan aktivitas kalian. Nah, ketika setelah melakukan teknik stop, saya tanyakan kepada anak-anak tadi apa yang kalian rasakan. Ternyata anak-anak ada yang bilang, wah ngantuk Bu, wah banyak sekali opini dari mereka, dan membuat saya menjadi merasa lega. Ternyata keraguan yang telah saya miliki sebelum melakukan aksi nyata lenyap dengan keberhasilan yang menurut saya itu berhasil untuk membawa anak-anak dari berpikir konkret menuju ke abstrak. Selanjutnya adalah pembelajaran apa yang saya dapatkan dari aksi nyata itu. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan ini adalah ternyata saya mampu mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan mindfulness, kemudian melanjutkan aktivitas kembali dengan perasaan yang lebih baik. Nah, sebenarnya pada pembelajaran saya sebelumnya, saya sudah pernah melakukan hal ini, namun pada waktu itu saya masih belum memiliki ilmu yang pas bagaimana langkah-langkah untuk melakukannya, sehingga tidak bisa maksimal. Kemudian untuk pembelajaran saya yang berikutnya, yang saya targetkan untuk selanjutnya, bahwa di setiap pembelajaran yang akan saya berikan, saya ingin memasukkan atau memuat pembelajaran sosial emosional agar mereka tetap mempunyai self awareness dan juga tetap memiliki mindfulness untuk menjaga kestabilan emosi mereka.